tentang perasaan yang mungkin pernah terjadi di hidup kita gitu ya. Teman-teman pernah gak sih ngerasa kayak useless banget gitu, kayak gak pernah bisa ngelakuin sesuatu dengan baik, kayak apa sih aku mah apa tuh gitu, kayak gak pernah ngelakuin sesuatu yang benar gitu, kayak pokoknya orang-orang keren kecuali aku gitu, kayak gitu, sampai ngerasa gak pantas buat dapetin apapun gitu ya, kayak dia yang pantas aku mah enggak gitu, karena saking ngerasa gak berharganya diri ini gitu ya. Biasanya orang-orang yang kayak gini tuh ngerasa dirinya dituntut untuk jadi sempurna gitu ya, dengan penilaian orang sebagai jurinya gitu ya. Nah, kenapa mereka ngerasa dituntut untuk sempurna? Karena mereka ingin ngerasa yang namanya diterima. Oke. Biasanya orang-orang yang kayak gini tuh, ini tuh pasti punya latar belakang ya teman-teman. Kenapa latar belakang yang menjadikan mereka jadi kayak gini? Nah, sekarang kita bahas latar belakangnya. Orang-orang yang sering ingin ngerasa diterima gitu ya, yang butuh penerimaan dari orang lain, yang butuh pengakuan dari orang lain, ini biasanya punya masa lalu yang sedikit menyedihkan gak sih? Kayak sedih gitu lah pokoknya ya. Dia tuh mungkin dulunya pernah berada di lingkungan yang selalu nolak dia gitu, yang gak bisa nerima dia. Mungkin dulu waktu kecilnya dia pernah dibully sama orang-orang gitu ya. Atau mungkin dia tumbuh dari keluarga yang nuntut dia untuk jadi orang yang keren gitu, untuk jadi sempurna, untuk jadi juara kelas, atau punya penghargaan ini, punya penghargaan itu gitu ya. Nah, tapi teman-teman, dari faktor pertama kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, karena itu kan masa lalu ya. Kita nggak bisa ngubek-ngubek masa lalu sampai berpengaruh ke masa sekarang gitu ya. Nah, yang kita bisa belajar dari masa lalu itu, ya udah, cuman kita bisa mengenang dan belajar gitu. Nah, terus kita juga nggak bisa nyalahin orang tua kita, pola asuh orang tua kita, karena pengalaman mereka punya kita adalah pengalaman pertama mereka. Meskipun kita anak ketiga misalnya, anak keempat misalnya, itu mungkin pengalaman pertama mereka punya anak ketiga, anak keempat, dan seterusnya gitu ya. Dan mereka juga pasti berusaha untuk memberikan yang terbaik buat anak-anaknya gitu ya, sehingga berharap anak-anaknya bisa menjadi orang yang keren gitu ya. Jadi yang bisa kita lakuin buat orang tua kita itu adalah berterima kasih, karena dengan mereka kayak gitu kita bisa belajar dari hal ini gitu ya. Nah, itu kan faktor pertama ya, masa lalu yang kita nggak bisa milih kita lahir dari siapa, kata Ustadz juga tadi ya, kita nggak bisa milih lahir di keluarga yang seperti apa, dengan kondisi yang seperti apa gitu. Nah, selanjutnya yang kedua ini masih bisa kita ubah, yaitu reference point kita. Atau reference point itu kayak segala sesuatu yang ada di sekitar kita nih, yang masuk ke otak kita, yang kita konsumsi, yang kita dengar, yang kita lihat gitu, yang secara nggak sadar memengaruhi standar kita. Contohnya, kita tuh berada di lingkungan yang orang-orang itu kayak hedon banget gitu, yang crazy rich, yang setiap hari belanja gitu ya, yang ngabisin duitnya terus-terusan. Atau berada di lingkungan orang-orang yang kayak good looking banget gitu, yang cantiknya kayak Barbie, yang gantengnya kayak Ken gitu. Atau berada di lingkungan orang-orang yang punya achievementnya segunung gitu, yang penghargaannya itu banyak banget, yang bikin kita tuh, ya Allah, aku mah apa tuh ya, butiran debu gitu ya, kayak bener-bener gak berharga gitu. Dari sini meski kita nggak bisa milih lingkungan kita, tapi kita bisa milih teman-teman kita. Meskipun lingkungan kita segitunya gitu ya, kita nggak bisa milih kan, kita harus tinggal di lingkungan yang semua orangnya kayak gini, nggak bisa kan, karena semua orang pasti punya karakter masing-masing, pasti punya pencapaian masing-masing gitu ya. Tapi kita masih bisa milih teman-teman yang selalu nguatin kita, yang selalu ngingetin kita bahwa diri kita ini berharga gitu ya. Kita tuh punya sesuatu yang berharga di diri kita gitu ya. Nah, terus itu kan reference point yang pertama, lingkungan kita. Kita masih kadang nggak bisa ngubah gitu ya, kalau udah kayak gitu ya udah gitu. Nah, yang reference point yang kedua itu adalah sosial media kita, dimana ini tuh pasti sangat berpengaruh buat kita gitu ya. Jadi standar hidup kita tuh berpengaruh banget. Kita lihat artis-artis misalnya, vlogger-vlogger yang kayak cantik banget, yang penghargaannya di mana-mana, yang pokoknya keren banget lah, yang bikin kita ya tadi ngerasa apa sih, aku mah nggak ada apa-apanya gitu ya, nggak punya potensi apa-apa gitu. Nah, makanya kita ubah tuh explore kita yang biasanya ngeliatin orang-orang keren gitu ya, kita ubah semuanya jadi misalnya kajian-kajian tentang self improvement gitu ya, yang nge-improve diri kita gitu ya. Kajian-kajian tentang seberapa pentingnya sih, maksudnya kita tuh berharga gitu ya tadi. Dan teman-teman, kalau misalnya kita terus-terusan ingin dituntut sempurna, itu tuh nggak akan pernah bisa ada akhirnya gitu ya, karena manusia itu sejatinya nggak sempurna gitu ya. Yang sempurna itu cuman Allah gitu ya. Tapi kata Allah, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebenarnya sesungguhnya kami menciptakan manusia itu dengan sebaik-baiknya penciptaan gitu ya. Nah, sebaik-baiknya itu apa? Ya ini diri kita gitu ya. Tapi bukan diri kita yang kayak ngelihat orang gitu ya, mau kayak semakin rendah aja gitu, kayak mau masuk tong sampah aja gitu. Enggak, tapi diri kita yang setiap langkahnya itu menuju perubahan. Diri kita yang setiap langkahnya itu ingin mengembangkan potensi gitu ya. Nah, makanya kita teman-teman jangan mager diem aja gitu ya. Kita harus terus eksplor sana sini gitu ya. Coba ini, coba itu, coba ini, coba itu gitu. Biar kita tuh tahu di mana sih potensi kita gitu ya. Dan kita tuh bisa mengembangkan potensi yang kita temukan itu. Gitu teman-teman. Tapi ternyata pada akhirnya ketika kita pun udah jadi orang yang kayak keren banget gitu ya, yang udah potensi kita
kita tuh udah bener-bener terkembang, yang kita jadi udah orang yang selama ini kita impikan gitu ya, itu tuh gak akan tetap menjamin kebahagiaan kita gitu ya. Ternyata penerimaan orang-orang terhadap diri kita itu gak akan pernah jadi kebahagiaan kita, karena kita nggak bisa maksa orang-orang buat nerima kita gitu ya. Semua orang di sini, semua orang di dunia ini gak akan bisa semuanya suka sama kita gitu ya, karena kita juga siapa sih, kita manusia gitu, yang pasti berbuat salah gitu ya, yang pasti ada aja orang yang gak suka sama kita. Nah dari sini pun ada orang yang aku kenal namanya RM, tau RM? Ya dia tuh leadernya BTS, yang idol group yang dengerin dulu, yang world domination banget, yang udah kayak keren banget gitu. Tapi dia bilang kayak gini, aku punya banyak banget, aku punya segalanya katanya gitu, aku punya uang, aku punya penghargaan, aku punya popularitas, tapi apa kata dia, tapi aku nggak bahagia katanya kayak gitu. Terus dan ternyata aku pernah nemuin salah satu lirik rap dia yang dia tulis, dia bilang kayak gini, I don't believe of God, aku nggak percaya sama Tuhan. Nah ini yang bikin dia nggak pernah ngerasa bahagia, nggak pernah ngerasa cukup. Dan itu pun bener banget nggak sih, gimana caranya dia bisa bahagia gitu ya, kalau misalnya dia nggak tahu siapa sih yang ngasih kebahagiaan itu gitu. Nah dari sini kita tahu kalau misalnya bahagia itu bukan tentang diterima, tapi tentang menerima. Dan semua itu ya teman-teman, tentang menerima itu juga bergantung dengan tergantung iman kita gitu, tergantung kita percaya atau enggak kalau segala yang datang di hidup kita ini pasti itu baik buat kita, karena semuanya itu datang dari sesuatu yang tahu, yang maha tahu atas segala sesuatu yang berkuasa atas segala sesuatu gitu ya, sesuatu yang selalu ada buat kita meskipun kita sometimes gak ada gitu ya, ngilang gitu ya. Hal-hal yang datang ke hidup kita itu kalau misalnya kita yakin itu baik buat kita, maka itu adalah penerimaan terbaik gitu ya. Ada orang yang pernah ngasih ayat yang katanya nenangin banget, katanya gini, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina, katanya. Jadi sabar aja atas segala takdir yang udah dikasih Tuhan kamu gitu, karena kata Allah, fa innaka bi'ayunina, kamu tuh masih dalam pengawasan kami, katanya gitu. Bikin tenang banget gak sih? Sebesar apapun masalah yang datang di hidup kita, kalau misalnya support system kita itu adalah sesuatu yang maha besar gitu ya, yang maha kuat, yang selalu nguatin kita kapan aja, yang gak pernah ninggalin kita, maka kita tuh bakal tetap gak akan pernah ngerasa aku mah gak akan gitu ya, karena kita punya sesuatu yang besar di belakang kita yang selalu ngedukung kita gitu. Tapi ya tadi, kita mau percaya atau enggak. Jadi teman-teman, intinya kadar kebahagiaan itu diukur dari seberapa banyak sih kita mau menerima. Terus ada kata-kata yang lucu, yang cantik banget gitu ya, dari bukunya Silmi, katanya gini, if any part of our heart is close toward accepting His creation, then your heart cannot be fully open to the Creator. Maksudnya, kalau misalnya ada bagian bagian dari hati kita yang nggak pernah bisa yang selalu tertutup dari ciptaannya, maksudnya kita masih terus ngeliatin, kan diri kita ciptaan Allah ya, dan kita selalu nutup hati kita dari hal itu gitu ya, maka bagaimana bisa hati kita terbuka gitu ya untuk menerima Allah? Bagaimana Allah bisa masuk ke hati kita, ngasih kita semangat kalau misalnya kita masih menutup hati kita dari ciptaannya, kayak gitu. Keren banget gak sih? Terus ada juga kata-kata yang keren juga dari orang keren juga, katanya gini, ini sedikit sih, katanya jangan lupa bahagia hari ini. Nah terus ya, mungkin ini simple banget ya, tapi jangan lupa bahagia hari ini teman-teman, karena terlalu banyak cintanya Allah, terlalu banyak kasih sayangnya Allah yang kita tolak dengan air mata karena dunia. So jangan lupa bahagia hari ini, karena Allah udah banyak menebar kebahagiaan untuk kita. Kita cuma butuh satu hal untuk bisa menerima, untuk bisa ngerasain kebahagiaan itu, yaitu satu, apa coba? Syukur. Terus ada juga kata-kata yang keren juga ini surat dari orang keren juga, katanya gini, seorang kapten yang hebat tidak terlahir dari lautan yang tenang. Kita harus bersiap untuk menaikinya agar tidak terseret di dalamnya. Orang yang terlalu lama hanyut di dalam ombak akan mudah takut hanya dengan melihat saja. Agar bisa memilikinya, kita harus mulai dengan berlatih membuka mata dan melapangkan dada. Jangan khawatir, tegakkan kepala dan melangkah ke depan bahwa kita memiliki potensi, kemauan, dan hati yang kuat.